hari-hari ini. Kejahatan manusia sekarang ini makin sadis dan makin brutal. Kita mendengar pembunuhan yang semakin sadis. Bahkan sekalian kita juga melihat bagaimana orang-orang begitu brutal melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, yang kejam, yang sadis, seolah-olah hal yang biasa. Nah, mari kita belajar, inilah kondisi akhir zaman yang sedang dan terus sedang digenapi. Makanya, saudara, kita harus berjaga-jaga. Jangan main-main, karena kita sedang melewati masa kalepos, masa sukar, masa yang sangat berbahaya, karena kejahatan manusia meningkat secara brutal dan sadis. Nah, tentunya kita juga perlu berdoa bagi Presiden Donald Trump. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah renungan dengan sebuah tema, ada apa dengan Amerika? Begitu banyak tragedi, peristiwa-peristiwa yang mengagetkan yang terjadi sejak Donald Trump dilantik menjadi presiden kembali yang kedua kali 20 Januari 2025 ini. Nah, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari kehidupan kita? Saudara sekalian, saya percaya bahwa kita harus mengerti bahwa Amerika selain Israel itu adalah barometer tentang akhir zaman. Kenapa? Karena Amerika adalah negara adikuasa yang mempunyai pengaruh besar bukan hanya kepada penduduk Amerika, tetapi juga kepada negara-negara yang ada di sekitarnya, bahkan di bagian dunia ini. Saudara sekalian, ada apa dengan Amerika? Kita melihat bagaimana tingkat pengangguran yang tinggi bukan hanya terjadi di negara-negara tertentu, tetapi juga di Amerika. Karena kondisi ekonomi yang lesu sejak beberapa tahun terakhir ini, dan juga tingkat inflasi yang tinggi. Saudara, saya tinggal di kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika sejak tahun 2000 sampai hari ini. Paling tidak saya bisa mengikuti bagaimana inflasi harga-harga barang, terutama bahan makanan, itu melonjaknya luar biasa. Saya masih ingat tahun 2000, ya, itu satu kotak telur isi 12 biji, itu ada di toko $1 atau $1. Saudara, sekarang satu kotak telur ini di supermarket harganya sudah lebih daripada $7, $8, bahkan kalau sampai ada hal tertentu bisa melonjak sampai $15 lebih. Anda bisa bayangkan inflasi yang demikian tinggi. Belum lagi dulu kalau kita di Amerika belanja satu keranjang ya di supermarket penuh itu paling $100. Sekarang saudaraku, ya satu keranjang penuh itu sudah minimal $500 sampai $600-700. Nah, itu inflasi yang cukup tinggi yang terjadi di Amerika. Belum lagi kemudian kebakaran yang meluas di California. Saudaraku, itu menimbulkan kerugian yang lebih dari 4.000 triliun rupiah. Anda bisa bayangkan lebih dari puluhan ribu rumah yang hancur lulu lantak. Bahkan, saudaraku, terjadi juga tabrakan dan jatuhnya pesawat di Washington DC 29 Januari 2025 kemarin di antara pesawat American Airlines yang memuat penumpang, saudaraku, serta helikopter militer dan telah menelan korban 67 orang dan tidak ada yang selamat. Bahkan juga, saudara sekalian, beberapa hari kemarin juga kota Philadelphia sempat gempar. Bahkan beberapa teman-teman dari Indonesia langsung menghubungi saya. Are you okay, Pastor Lukas? Puji Tuhan, saudaraku, kami dilindungi Tuhan. Kenapa? Karena ada pesawat kecil ya yang mau menuju dari Philadelphia ke Meksiko yang ternyata memuat, saudaraku, yaitu 6 orang dari keluarga Meksiko untuk setelah pengobatan, ya anak itu pengobatan di Philadelphia, di rumah sakit Philadelphia, mau kembali ke Meksiko. Ternyata baru, saudaraku, ini pesawat dari rumah sakit ya di Meksiko, saudaraku, baru mau terbang, sudah terbang 30 detik, ya untuk 40 detik, langsung menukik jatuh, dan itu jatuhnya, saudaraku, menghantam yaitu daerah Jalan Besar, Roosevelt, saudaraku, dan juga beberapa daerah apartemen. Sehingga ada korban 7 orang meninggal dan 19 orang luka-luka. Dan lokasi jatuhnya pesawat kecil itu sekitar 30 menit dari rumah saya di kota Philadelphia. Belum lagi juga begitu banyak, saudaraku, gencar program pembersihan para imigran yang ilegal di Amerika yang membuat ketakutan-ketakutan.
begitu banyak, saudaraku, yaitu baik taman yang tadinya biasa penuh dengan banyak orang dari China, dari Meksiko, mereka ngobrol-ngobrol, mereka olahraga, mereka main catur, sekarang bersih semua, nggak ada orang, saudaraku. Bahkan beberapa, saudaraku, daerah-daerah termasuk di Walmart, ya, tempat grocery Walmart yang besar yang ada di daerah Texas, yang tadinya penuh dengan orang, sekarang sepi, karena baru sadar bahwa yang berkunjung ke sana atau customernya sebagian besar adalah orang-orang imigran yang tidak punya status di negara Amerika. Belum lagi, saudara sekalian, ada muncul beberapa hari kemarin, yaitu perang AI, ya, muncul sebuah, saudaraku, aplikasi baru, DeepSeek, ya, AI dari China, yang akhirnya membuat geger, yaitu AI yang ada dari Amerika, OpenAI dan sebagainya, saudaraku, dan segera menggeser, ya, karena DeepSeek bisa memberikan harga jauh lebih murah, dan Anda tahu itu membuat goncangan, di mana saham daripada OpenAI beberapa dari Amerika itu merosot demikian besar, dan Anda tahu ini juga dilanjutkan dengan perang dagang antara Amerika dengan China, dengan Meksiko, dengan Kanada, dengan rencana Trump menaikkan tarif import, ya, yang dinaikkan menjadi 25% dari Meksiko maupun Kanada, barang-barang yang masuk dari Meksiko maupun dari Kanada yang ke Amerika. Dan jelas ini akan membuat, saudaraku, rakyat Amerika sendiri juga akan mengalami lonjakan kenaikan harga-harga lagi barang-barang dari Meksiko maupun dari Kanada, serta juga tarif impor dari China dinaikkan 10%. Saudara-saudara, Anda bisa bayangkan betapa ini mengagetkan sekali. Belum lagi akhirnya pemerintah Kanada, pemerintah Meksiko juga dari China mau membalas dengan harga-harga import tax-nya dinaikkan, saudaraku, yaitu dari Amerika menuju ke negara-negara baik Meksiko maupun Kanada. Dan tentunya itu akan membuat ekspor Amerika ke negara Kanada maupun Meksiko akan makin tinggi, dan itu bisa membuat ekonomi Amerika juga bisa mengalami goncangan lagi. Nah, pertanyaannya, saudaraku, dari masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi, ada apa dengan Amerika? Jelas Amerika sekarang sedang tidak baik-baik saja. Amerika sedang di masa sulit yang berkepanjangan. Bahkan apa yang terjadi di Amerika ini biasanya akan segera berdampak kepada banyak negara di dunia. Ada pepatah berkata, jika Amerika batuk, maka, saudaraku, seluruh dunia itu akan kena flu yang berat. Nah, ini akan berdampak besar. Bahkan di Indonesia pun juga mengalami dampak yang sudah terasa. Nah, dan beberapa negara yang lain. Hal ini, saudaraku, membuat kita sebagai orang-orang yang mau mengerti kehendak Tuhan, yang mau mengerti dan menilai zaman. Hal ini ternyata membuat kita makin tercelik bahwa nubuatan Alkitab tentang akhir zaman sedang digenapi. Ayo yang setuju coba ketik, katakan, nubuat akhir zaman sedang digenapi. Nubuat akhir zaman sedang digenapi. Nah, salah satu nubuatan yang akan terjadi sebelum datangnya Antikris berkuasa atas seluruh dunia, sebelum peristiwa rapture atau pengangkatan gereja Tuhan, orang-orang kudus kita yang siap sedia, maka Alkitab sudah mengatakan, sudah menubuatkan akan terjadinya, yaitu masa yang sukar. Lihat 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Keadaan Manusia pada Akhir Zaman. Ayat pertama, ketahuilah, kita harus tahu bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Alkitab sudah menubuatkan pada akhir zaman, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kekasih Tuhan, semua ini sedang menggenapi nubuatan Alkitab. Akan datangnya masa sukar menjelang munculnya Antikris, dan didahului dengan peristiwa pengangkatan gereja Tuhan atau orang-orang kudus yang siap sedia, yang mengasihi Tuhan, yang berapi-api, yang cinta Tuhan dan hidup kudus. Nah, akan datang masa yang sukar. Ketahuilah, ini kita nggak boleh kaget. Nah, sewaktu saya pelajari kata masa yang sukar, kata sukar di sini dari kata Yunani kalepos, punya dua arti, difficult, sukar, sulit, lalu arti yang kedua adalah dangerous atau berbahaya. Jadi kata masa yang sukar di sini kita bisa melihat bahwa kita sedang melewati yaitu keadaan yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan bahaya, dan ini adalah masa yang sulit dan masa yang berbahaya. Nah, kita sebagai orang percaya, jelas kita minta Tuhan luputkan kami dari kesulitan dan dari bahaya. Tetapi ada bagian di mana kita diizinkan Tuhan melewati juga masa yang sukar ini.
Dan yang menarik, kata sukar dalam bahasa Yunaninya kalepos. Ternyata kata kalepos, sukar ini ternyata juga digunakan di penulisan Alkitab di bagian yang lain, terutama di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 28. Ketika Yesus, saudaraku, sampai ke daerah Gadara untuk mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan setan. Perhatikan apa yang terjadi. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan. Lihat, 2 orang ini kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya. Nah, kata sangat berbahaya di sini dalam bahasa Yunaninya sama dengan 2 Timotius 3 yang pertama tadi, kalepos, yang artinya difficult atau sukar, dangerous, berbahaya. Sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Saudara, saya yakin tidak kebetulan. Kenapa, saudaraku, kata kalepos yang sama dipakai dalam masa sukar dalam 2 Timotius 3 yang pertama. Dan juga dipakai juga kata kalepos tentang orang yang kerasukan setan yang sangat berbahaya dalam Matius 8 ayat 28. Nah, kalau kita menangkap, ini berarti saudara sekalian, hari ini, masa sekarang, kami yang tinggal di Amerika dan saudara yang tinggal di negara manapun, kita juga bukan hanya sedang melewati keadaan yang sulit dan berbahaya dalam soal ekonomi, dalam soal keamanan, tetapi juga kalepos bicara manusia yang dirasuk setan, yang hidupnya semakin berbahaya, sangat berbahaya akibat kerasukan setan. Dan ini yang sedang terjadi. Bukan hanya kesukaran soal ekonomi, masalah soal kerjaan, tetapi ada banyak orang yang berbahaya, sangat berbahaya. Kenapa? Karena tanpa sadar mereka kerasukan setan. Dan kalau lihat hari-hari ini, kejahatan manusia sekarang ini makin sadis dan makin brutal. Kita mendengar pembunuhan yang semakin sadis. Bahkan sekalian kita juga melihat bagaimana orang-orang begitu brutal melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, yang kejam, yang sadis, seolah-olah hal yang biasa. Nah, mari kita belajar, inilah kondisi akhir zaman yang sedang dan terus sedang digenapi. Makanya, saudara, kita harus berjaga-jaga. Jangan main-main, karena kita sedang melewati masa kalepos, masa sukar, masa yang sangat berbahaya, karena kejahatan manusia meningkat secara brutal dan sadis. Nah, tentunya kita juga perlu berdoa bagi Presiden Donald Trump. Sekali lagi, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya selalu tidak mau terlibat dalam memihak seorang politik maupun dalam soal pencalonan presiden dan sebagainya, karena gereja harus netral. Karena di dalam gereja pasti ada yang pendukung calon A atau B, ya, pendukung partai A atau B dan sebagainya. Jadi lebih baik gereja jangan ikut terlibat di dalam praktek-praktek untuk mendukung salah satu partai atau juga satu kandidat dalam kepolitikan. Kalau tidak, gereja bisa pecah, gereja bisa mengalami banyak hal yang nggak bagus, ya kan? Dan kita sudah dengar banyak, ada beberapa gembala-gembala di Indonesia yang memihak ya seorang gubernur, memihak calon seorang presiden, dan ketika tidak terpilih, akibatnya gerejanya merosot, gerejanya pecah, dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun juga, kita perlu berdoa bagi presiden yang sedang berkuasa hari ini, yaitu Presiden Donald Trump di Amerika, agar Presiden Trump ini tetap rendah hati, semakin takut akan Tuhan, dan tidak bertindak brutal. Dan saudara sekalian, tentunya saya tahu ada begitu banyak orang-orang Kristen, banyak pendeta di Amerika maupun juga di Indonesia, di berbagai negara yang mendukung Donald Trump dibanding dengan calon kandidat yang lain. Tetapi saudaraku, mari kita juga tetap mendoakan supaya Trump ini tetap dalam hidup yang benar di hadapan Tuhan, tetap rendah hati, makin takut akan Tuhan, dan tidak bertindak brutal, sudah arogan. Ya, kenapa? Karena kita tahu bagaimana dia dengan ketegasannya, tapi bersikap brutal dan arogan, dan ini yang menjadi hal yang menjadi concern buat kita. Selama 4 tahun masa pemerintahan ke depan ini, kita perlu banyak berdoa. Kenapa? Salah satu yang kita bisa amati adalah saat pelantikan Donald Trump jadi presiden yang kedua kali ini, dalam tanggal 20 Januari 2025, dia tidak menaruh tangannya di atas Alkitab saat yaitu mengadakan perjanjian menjadi presiden Amerika. Tetapi hanya Melania Trump, istrinya, yang mengangkat Alkitab. Berbeda sekali dengan pelantikan Donald Trump pertama kali menjabat sebagai presiden pada tanggal 20 Januari 2017, di mana Trump menaruh tangannya di atas Alkitab saat mengucapkan janji presiden. Paling tidak, mari kita lihat ini, saudaraku, fotonya, bedanya. 2017, lihat Trump menaruh tangannya di atas Alkitab.
Melanie yang memegang Alkitab. Sementara 2025 kemarin, lihat Trump hanya angkat tangan kanannya ke atas, tapi tangan kirinya tidak ditaruh di atas Alkitab. Nah, apakah ini pertanda sesuatu yang ternyata kita bisa pelajari? Tentunya ada cukup banyak komentar tentang hal ini. Tetapi sekali lagi kita tidak mau kemudian menuduh yang tidak-tidak. Tetapi mari kita berdoa agar Presiden Donald Trump di periode kedua ini tetap rendah hati. Jangan sampai dia menggunakan kekristenan hanya sebagai kedok untuk dapat dukungan, didukung oleh para gereja, orang Kristen, para pendeta, tapi ternyata dia tidak melakukan seperti apa yang Alkitab ajarkan. Jadi kita tetap berdoa, sekali lagi berdoa agar Trump tetap rendah hati, makin takut akan Tuhan, hidup benar, tidak bertindak brutal dalam pemerintahannya. Mengapa? Karena sebagaimanapun juga saya sebagai gembala gereja Indonesia yang ada di Amerika, saudaraku, kami juga menolong jemaat atau orang-orang Indonesia yang lagi resah tentang penangkapan-penangkapan. Dan tentunya kita terus berdoa biar saudaraku segera bisa tenang kembali. Karena saudaraku di antara kriminal, di antara orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar, tapi cukup banyak sekali orang-orang yang hidup benar. Bahkan saya mendengar dan membaca ada pemilik sebuah car wash, cuci mobil di kota Philadelphia, daerah North, di mana 7 orang pegawainya orang-orang Meksiko ditangkap oleh pihak ICE atau imigrasi. Dan pemiliknya sampai nangis dan berkata, itu 7 orang ini adalah karyawannya yang terbaik, sudah kerja 13-15 tahun, dan ternyata mereka loyal, mereka tidak buat kriminal, mereka kerja dengan baik, walaupun dapat membayar upah yang tidak terlalu tinggi. Dan Anda tahu, tapi dibutuhkan. Dan sebentar lagi ketika musim winter ini selesai, akan ada musim panen dari beberapa pertanian. Jelas kalau sampai orang-orang Meksiko itu yang bekerja dengan keras, kerja kuat dan upahnya murah, kalau sampai mereka nggak ada, Amerika akan kembali kesulitan. Karena orang-orang lokal Amerika seringkali menuntut gaji yang tinggi, dan maaf, di mana-mana, di negara manapun selalu ada hukum itu. Orang lokal akhirnya malas kerja dan terlalu banyak hal-hal yang tidak baik, sementara pendatang itu kerja keras. Makanya orang-orang Indonesia disukai di Amerika karena mereka kerja keras, karena mereka seorang yang kerja dengan rajin, saudaraku. Jadi ada banyak dilema yang sedang terjadi, dan kita tetap berdoa buat Amerika. Saya minta dukungan doa saudara dari negara manapun, biar Amerika kembali bertobat, biar Amerika kembali kepada jalan Tuhan, dan kita berdoa agar Donald Trump bisa tetap hidup takut akan Tuhan, dan tetap rendah hati, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang arogan atau brutal. Berdoa juga agar banyak orang di Amerika boleh bertemu Yesus, sehingga mereka mendapatkan keselamatan dan tidak lagi kerasukan setan, seperti yaitu 2 orang di Gadara itu, tetapi justru banyak orang Amerika yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga memberikan kasih dan kebaikan. Ayo yang setuju, ayo coba katakan, saya mau berdoa bagi Amerika. Ayo coba katakan, saya mau berdoa bagi Amerika. Kami yang di Amerika juga mendoakan Indonesia, mendoakan saudara yang ada di Australia, mendoakan Anda yang ada di Taiwan, mendoakan Anda yang ada di Singapura, dimanapun, di Malaysia juga, dalam nama Yesus, di negara-negara manapun, biar saudara juga tetap kita melihat bahwa banyak jiwa yang datang pada Yesus di masa sukar ini. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan di masa sukar ini? Di waktu yang jahat ini? Saudara, Rasul Paulus mengingatkan tentang apa yang harus kita lakukan di tengah waktu dan masa yang jahat ini. Mari kita lihat belajar dalam Efesus pasal yang ke-5, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Kita nggak boleh lengah, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, bagaimana cara hidupmu. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Lalu ayat yang ke-16 sampai 17 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Kita tahu bahwa ini waktu masa sukar, waktu yang jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara sekalian, 3 ayat ini memberikan sebuah penjelasan buat kita apa yang harus kita lakukan di masa yang sukar dan jahat ini. Paling tidak dari 3 ayat ini saya mau bagikan ada 3 rahasia sikap benar di tengah masa sukar dan jahat. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kembali dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara tidak boleh sembrono, tapi perhatikan, periksa, introspeksi dengan
serius dengan sesama. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Janganlah seperti orang bebal di masa yang jahat, masa yang sukar ini. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang apa? Arif. Dan dari ayat ini kita belajar sikap benar yang pertama di masa sukar adalah tinggalkan kebebalanmu. Kata bebal itu artinya bodoh, tapi keras kepala. Ini repot. Sudah bodoh, tapi keras kepala. Itu bebal. Ada orang bodoh, tapi rendah hati. Sehingga mau ditegur, diberi masukan, mau belajar, dan mau berubah. Tetapi orang bebal, ya, adalah orang yang sudah bodoh, tapi sok keminter. Nah, sudah sok keminter, keras kepala, stubborn. Sehingga sulit ditegur, sulit diberi masukan, marah, tersinggung, dan tidak mau belajar, bahkan tidak mau berubah. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita hari ini termasuk orang bebal, ataukah orang yang arif? Ayo kita belajar di tengah masa sukar, di tengah masa yang jahat. Tinggalkan kebebalanmu. Ayo yang setuju coba katakan, saya tinggalkan kebebalan saya. Saya tinggalkan kebebalan saya. Nah, tinggalkan kebebalanmu. Karena inilah yang Tuhan mau, agar saudara tidak menjadi orang yang bebal, tapi orang yang apa? Arif. Artinya kita menjadi orang yang hidup hati-hati, tidak sembrono. Nah, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat, sebagai siapapun Anda yang menyaksikan program ini, tinggalkan kebebalanmu. Tinggalkan kebebalanmu akan dosa. Ada orang yang hari ini begitu marah waktu ditegur dosanya. Lalu bukannya sibuk bertobat, memperbaiki diri, tapi justru cari pembenaran diri. Mencari, saudaraku, pembenaran diri. Dan ini termasuk kebebalan. Sedih sekali. Ada hamba Tuhan jatuh dalam dosa, sampai cerai, lalu menikah lagi. Ya, tapi kemudian dia merasa oke. Marah kalau sampai akhirnya ada orang menegur tentang dosanya. Loh, percayalah saat kita bertobat Tuhan ampuni. Tetapi jangan hidup dalam pembenaran diri. Ada hamba Tuhan, saudaraku, yang akhirnya ketika ketahuan selingkuh, ya, waduh, mengerikan sekali. Ketahuan korupsi, ketahuan mungkin, saudaraku, mengajar hal yang salah. Lalu kemudian ketika ditegur, malah justru melakukan pembenaran diri. Dan ini termasuk bebal. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Sebagai suami, apakah kita termasuk arif atau bebal? Waktu istri memberi masukan, "Pak, kamu terlalu kasar terhadap anak-anak dengan istri. Pak, kamu sudah lama tidak ke gereja, tidak pernah baca Alkitab." Lalu suami marah dan cari pembenaran. Nah, ini orang bebal. Saya harap tidak ada suami yang bebal lagi. Tinggalkan kebebalanmu. Amin. Apakah Anda sebagai seorang istri yang bebal? Sudah diberitahu masukan sama suami untuk tetap menjadi orang yang cinta Tuhan, tetap mengampuni, tapi kemudian Anda sebagai seorang istri yang terus tinggal dalam dosa. Hari ini, ayo, tinggalkan kebebalan. Sekali lagi coba katakan, saya mau tinggalkan kebebalan. Ada orang yang dibaptis. Padahal dia ini tadinya adalah peminum. Lalu waktu dibaptis, pendeta berkata, mulai sekarang kamu harus berhenti dari dosamu. Dan ayo aku baptis. Waktu Joni ini dimasukkan ke dalam air baptisan, tiba-tiba waktu keluar, pendeta berkata, "Joni, sekarang kamu sudah lahir baru, sudah dibaptis. Dan namamu bukan lagi Joni, tapi Johannes. Dan kamu sudah jadi ciptaan baru." Wah, dia nangis, dia senang. Pulang dari baptisan, waktu pulang ke rumah, dia haus dan lapar. Waktu dia buka kulkas untuk minum, dia pikir mau cari air putih atau Coca-Cola. Ternyata waktu dia buka kulkasnya, yang dia lihat adalah whisky. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Dia ambil botol whisky, dia pergi ke dapur, dia celupkan botol whisky ke dalam air. Dan dia berkata, "Sekarang whisky, aku baptis kamu, dan waktu keluar dari air, namamu bukan lagi whisky, tapi orange juice." Namamu sudah orange juice. Lalu dia tegak whisky yang katanya sudah orange juice. Nah, ini namanya orang, ya, bukan mau bertobat, tapi bebal. Ya, hari ini jangan terlibat dalam pembenaran diri, tapi harus bertobat sungguh-sungguh. Ayo yang mau katakan, "Saya mau bertobat." Ya, tinggalkan kebebalanmu dalam ketidaktaatan akan firman Tuhan. Sudah tahu apa firman Tuhan, tapi masih terus bebal, menunda-nunda, keras kepala. Ya, hari ini mungkin kalau kita masih bebal dengan tidak mau mengampuni, sudah tahu kita nggak boleh benci, harus jadi pengampun, tapi terus dendam, terus kepahitan, terus benci. Wah, itu namanya orang bebal.
lepaskan pengampunan, dan engkau akan lihat hidupmu akan penuh dengan ketaatan dan hadirat Tuhan. Tinggalkan kebebalan dalam soal keuangan. Mungkin kita terlalu boros, atau mungkin kita terlalu pelit, kita tidak mau mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan, kita tidak mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, tidak mau menolong orang-orang miskin. Ayo, kita tidak boleh bebal dalam soal keuangan. Ingat, saudara-saudaraku, semua kekayaan kita itu cuma titipan Tuhan. Kebakaran di California kemarin mengajar buat kita, tidak ada yang kekal di dunia ini. Ada teman menunjukkan pada saya, ada satu rumah di California yang pernah dijual, dan itu, saudaraku, harganya 750 juta US dollar. Bayangin. Tapi dia tunjukkan lagi fotonya sekarang. Sudah hancur jadi puing-puing. Bayangkan. Saudaraku, nggak ada yang kekal di dunia ini. Makanya jangan sampai kita bebal. Jangan sombong. Katakan amin. Belajar dari tukang parkir. Mobilnya banyak, motornya banyak, tapi nggak sombong. Kenapa? Karena dia sadar semua cuman titipan. Amin. Makanya jangan bebal dalam soal keuangan. Ayo setuju, katakan semua hanya titipan. Ya, semuanya titipan Tuhan. Kalau ternyata Tuhan perintahkan untuk kita melakukan apa, kerjakan. Ya, saudara. Lalu juga jangan sampai kita bebal dalam soal sifat egois dan serakah. Bebal dalam soal ibadah. Kita nggak mau ibadah sungguh-sungguh. Kita bolong-bolong. Kalau suka aja datang kebaktian, atau suka terlambat, atau waktu ibadah kita tidak mau, yaitu all out memuji menyembah Tuhan. Ayo kita tinggalkan kebebalan. Tinggalkan kebebalan dan berubahlah jadi orang yang arif. Orang yang arif adalah orang yang bijaksana. Dia memilih mana yang baik, mana yang benar, dan dia menolak apa yang tidak baik. Orang arif adalah orang yang mau mengikuti kehendak Tuhan. Orang arif adalah orang yang mau dikoreksi dan mau berubah dan jadi semakin baik. Ayo yang mau coba katakan, saya mau jadi orang arif. Ya, walaupun nama Anda Arif atau Arifin, tetap Anda harus tinggalkan kebebalan saudara. Yang setuju, katakan amin. Ya. Nah, yang kedua, sikap benar di tengah masa suka dan masa jahat. Lihat di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 16. Dan pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat ini mengingatkan kita sikap benar yang kedua di masa sukar dan jahat. Gunakan waktumu sebaik mungkin. Saudara, waktu itu semua kita diberi Tuhan sama 24 jam. Tetapi sampai kapan kita hidup itu tergantung dari semua ketetapan Tuhan. Kalau ada orang berkata time is money, waktu adalah uang. Memang kita tidak boleh ya hanya mengejar uang. Tetapi kata time is money punya pengertian bahwa waktu itu berharga. Jangan sia-siakan. Waktu adalah emas. Artinya jangan sia-siakan waktumu, sebab itu sangat berharga. Ayo yang mau coba katakan waktu itu sangat berharga. Jangan jadi orang yang rebahan. Ya kerjanya cuma sibuk rebahan di tempat tidur, di sofa. Bangun. Kalau Anda rebahan terus, ya kan? Lalu cuma sibuk scroll TikTok, scroll Instagram, ya. Ayo bangun, jangan jadi kelompok rebahan. Ayo pergunakan waktu yang Tuhan beri semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Jangan cuma sibuk nonton Netflix, Viki, YouTube, tapi tidak melakukan hal-hal yang berguna. Ayo bangun. Ya, kalau Anda selama ini menyia-nyiakan waktumu tidak efektif, ayo kita belajar. Jangan sampai saudara menyia-nyiakan waktu saudara, ya, tapi gunakan waktumu sebaik mungkin. Nah, kata waktu di dalam Alkitab ada 3 macam, ya. Di mana yang pertama, saudara sekalian, itu bicara tentang yaitu kronos. Kronos yang dimaksud adalah waktu yang biasa, jam yang sedang kita lewati ini, yang selalu ada. Kronos adalah waktu yang dapat diukur dengan jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan sebagainya. Tapi selain kronos, soal waktu, Alkitab juga berkata yang kedua ada kairos. Kairos berbicara tentang periode waktu. Dan ini yang kalau sudah lewat, tidak bisa kembali lagi. Dan ini bicara, kairos berbicara tentang kesempatan, opportunity, momentum, ya, yang ada di dalam kronos. Jadi di antara kronos, waktu jalan yang jam berjalan, ada kairos Tuhan. Ibarat ada gelombang-gelombang di antara air laut. Dan gelombang itu kalau dimanfaatkan dengan tepat untuk berselancar, maka peselancar bisa bermain di atas gelombang. Nah, kairos juga sama. Di antara kronos, waktu yang kita lewati, ada kairos Tuhan. Ada momentum, ada kesempatan. Tapi ada yang waktu yang ketiga, Alkitab mengajar aion. Ya, aion itu artinya yaitu waktu yang tanpa batas. Aion berarti tentang yaitu saudara sekalian waktu yang kekal. Nah, kita harus belajar menggunakan waktu sebaik mungkin. Kenapa? Artinya begini, saudaraku.
kita akan puas dan bahagia menikmati aion, menikmati waktu yang kekal, waktu kekekalan di sorga setelah mati, jika kita hari ini menggunakan kronos, waktu yang ada, dengan baik, sehingga setiap ada kairos saat tiba dalam penyesalan di masa aion atau kekekalan. Hari ini yuk, sebelum terlambat, gunakan kronos, gunakan waktu sebaik mungkin untuk Anda mengasihi, untuk Anda beribadah, untuk Anda menginjil, untuk Anda yaitu menjadi berkat, melayani. Kenapa? Supaya ketika kairos Tuhan datang, momentum Tuhan datang, Anda akan diangkat Tuhan, Anda akan dibawa Tuhan pada level yang ajaib. Engkau akan dibuat Tuhan berhasil ketika kairos Tuhan datang, yaitu ketika Yesus datang kembali dalam kemuliaannya, kita diangkat hidup-hidup. Maka kita akan mengalami kebahagiaan, mengalami kepuasan di masa aion atau kekekalan. Sebaliknya, orang yang menyia-nyiakan waktu, dia akan gagal, dia akan menjadi orang yang penuh dengan penyesalan. Selagi saya berdoa dalam nama Yesus, saudara tidak boleh jadi orang yang akhirnya menyesal karena kau tidak gunakan waktumu sebaik mungkin. Hari ini ayo bangkit, gunakan waktumu. Jangan jadi malas, jangan sia-siakan, jangan jadi kelompok rebahan, jangan cuma hanya cuma sibuk lihat-lihat saudaraku sosial media yang tidak membangun. Tapi ayo bangkit, gunakan waktumu sebaik mungkin. Yang setuju katakan, aku mau gunakan waktu dengan baik. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, sikap benar di tengah masa sukar dan jahat adalah apa, saudaraku? Lihat Efesus pasal yang kelima ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga terakhir, lakukan setiap kehendak Tuhan. Tangkap apa yang Tuhan ingin Anda kerjakan di hari yang jahat dan sukar ini. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Jangan hanya sibuk mengejar agenda pribadimu, tapi kejar agenda kerajaan Tuhan. Sehingga saat Tuhan datang kembali, kita tidak akan menyesal. Dan saudara sekalian, ada pengurus gereja yang cerita pada saya, ketika setelah dia masa pensiun kerja, lalu maunya juga mau pensiun dari pelayanan di gereja. Tiba-tiba Tuhan menegur dia, melalui banyak hal, termasuk ketika ada nubuatan dari seorang hamba Tuhan yang tidak kenal, untuk dia rajin dan semangat, dan tidak boleh lagi santai melayani jiwa-jiwa bagi Yesus. Ayo hari ini, jabatan kita, kerjaan kita bisa pensiun, tapi yang namanya hidup jadi berkat, hidup sungguh-sungguh menangkan jiwa bagi Yesus. Melayani tidak pernah boleh pensiun. Layani Tuhan dengan tulus, dengan teguh sampai akhir. Jadilah penyembah-penyembah Tuhan yang benar, bukan penyembah amplop maupun jadwal. Jangan cuman nyembah Tuhan karena amplop, karena jadwal ditugasi, baru kita melayani dan menyembah Tuhan. Tapi jadilah penyembah-penyembah yang benar. Saat sedang melayani atau tidak, support pekerjaan Tuhan dengan setiap titipan harta yang ada dalam hidup saudara. Yang setuju, ayo coba katakan, saya mau mengerjakan kehendak Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kesimpulannya, hari ini sadari bahwa kita sedang hidup di tengah masa sukar dan berbahaya, seperti yang sedang terjadi di Amerika. Ada apa dengan Amerika? Saudaraku, di tengah-tengah masa yang sukar dan jahat ini, yang pertama, tinggalkan kebebalanmu. Tinggalkan kebebalan dalam dosa, ketidaktaatan kita, dan semua hal yang bodoh. Dan yang kedua, gunakan waktumu sebaik mungkin. Gunakan setiap kronos, agar ketika kairos Tuhan datang, kita penuh dengan puas dan bahagia di masa aion atau kekekalan. Dan yang ketiga, mari kita belajar lakukan setiap kehendak Tuhan. Dulukan agenda kerajaan sorga daripada agenda pribadi kita. Yang setuju, ayo katakan, aku mau lakukan kehendak Tuhan.